Alhamdulillah. Salawat wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul di pengajian di Al-Fakhriyah, pengajian malam Jumat. Kita baca maulid Nabi Muhammad SAW, berzikir, bersalawat. Pas ini malam pun juga merupakan malam Jumat terakhir di bulan Syawal. Dan kita sekaligus mengenang wafatnya 3 tahun wafatnya guru kami, Imam Al-Allamah Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Habib Bakar bin Salim yang wafat 3 tahun yang lalu. Masya Allah. Wa hadha Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh adalah hujjah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana semua sifat beliau, sikap beliau, akhlak beliau, tutur kata beliau mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi pernah ditanya, man hum awliyaullah, siapa gerangan mereka para wali-walinya Allah? Maka Nabi Muhammad menjawab, alladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka orang-orang yang ketika dilihat wajah mereka mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tadi apa yang diucapkan. Kalau kita baca kitab Masyar Arawi, kita baca kitab Masyar Arawi, kita baca kitab Ghurar, kita baca Syarah Ainiyah, kita membaca manaqib dari aulia wa salihin. Dan ketika kita baca di situ, semua sifat-sifat mereka yang ada di buku itu teorinya kita lihat, kita saksikan secara nyata pada diri guru kami Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dan beliau adalah orang yang betul-betul berjuang mengemban dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak kepengen kedudukan, enggak kepengen dihormati, enggak kepengen dimuliakan, hatta pujian, hatta ucapan terima kasih juga enggak. Zakar Syekhana Al-Habib Umar, itu beliau dinasihati oleh gurunya Al-Habib Muhammad Al-Haddar, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar bilang kepada Habib Umar, Syekh Umar, salafak yu'allimuna an-nas, yad'una an-nas ila Allah wa la yuridun minhum al-jaza' wa la hatta kalimat syukur. Sesungguhnya para salafmu ngajak orang kepada Allah nggak kepengen balasan, walaupun balasannya ucapan syukran, terima kasih, itu juga nggak menunggu ucapan syukran. Dan saksikan pada diri guru kami Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau ngajarin kita, beliau berdakwah, beliau ngajarin kita, beliau menganggap yang berjasa bukan dia, yang berjasa murid, yang berjasa santri, nggak merasa dirinya itu punya jasa, punya kebaikan. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Wa hakadha. Nah ini beliau memiliki sifat tawadhu yang luar biasa. Itu tawadhunya beliau waktu beliau ngajarin kita kitab Minhaj. Itu kali kita belajar kitab Minhaj, dia buka kitab, dia bilang terus terang, ini saya sebagai guru nggak punya keahlian buat ngajar kitab Minhaj. Saya nggak punya kepantasan, saya nggak pantas ngajarin ini kitab. Dan juga jujur aja, kalian nggak punya kelayakan untuk belajar ini kitab. Gurunya tidak layak, muridnya tidak layak. Lakin inda darurat tubahul mahdzurat. Dalam keadaan dan situasi darurat kayak begini, maka hal-hal yang seperti ini diizinkan. Tapi kalau bicara layak nggak layak, kalian nggak layak, saya nggak layak. Terus beliau bilang, ini bukan tawadhu, ini bukan i'tiraf, enggak. Al-hakiki, ini hakikat yang sebenar-benarnya. Subhanallah. Dia orang bukan berprasangka dirinya hina, enggak, tapi dia berkeyakinan saya orang paling hina di dunia, saya orang paling miskin, saya orang paling punya apa-apa. Enggak pernah, kalau bahasanya kita, enggak pernah menghabibkan dirinya. Bahasanya kita enggak pernah menghabibkan dirinya. Itu berapa tahun diterima? 6 tahun. Pernah Habib Masyhur bilang, Habib Masyhur bilang begini, pernah menamakan dirinya Habib. Ali pernah dia bilang Habib? Enggak pernah bilang Ali Masyhur bilang begini. Ini
Masyhur bilang begini. Nggak pernah, padahal dia tuh usianya Masya Allah udah sepuh. Nanti di tahun berapa tadi? Pernah dengar Habib Masyhur menghabibkan dirinya? Atau bilang dirinya alim, saya mufti, saya alim, saya Habib, apalagi bilang saya cucunya Nabi. Nggak pernah bilang begitu. Jujur aja, sama sekali. Radhiyallahu anhu wa ardahum, sama sekali. Hatta guru kami Al Habib Umar juga begitu. Al Habib yang bilang dia Habib ya orang lain. Dia nggak pernah bilang dirinya Habib. Nggak pernah menghabib, bahasanya nih menghabibkan dirinya atau memutuskan dirinya sendiri. Orang memutuskan dirinya, tetapi dia nganggap hina. Paling kecil, paling nggak punya apa-apa. Kalau bilang sama kita, syuf, sampein kepada fulan, Umar bilang begini-begini. Ngebahasain dirinya begitu. Subhanallah. Atau orang siapa? Bilang Umar. Ali Masyhur. Enggak pernah. Telepon nih. Ngomong, men, siapa? Umar bin Hafidh. Enggak pernah membahasakan dirinya itu ya tadi itu. La yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Menginginkan posisi tinggi bukan cuma dalam tempat duduk doang. Ya, ini berkali-kali kita dengar dari beliau. Tapi juga posisi tinggi hatta dalam sebutan. Hatta dalam sebutan. Nggak kepengen begitu. Bahkan nggak kepengen tangannya dicium juga nggak kepengen. Cuma capek tarik-tarikan tangan. Hatta tangannya dicium nggak kepengen. Jangan dikira di orang, wah senang dicium tangannya. Kagak. Itu Sayyidina Al-Aidrus bilang, yang cium tangan saya bagaikan menampar wajah saya. Itu tamparan buat saya. Tamparan keras. Kenapa? Saya tahu diri saya orang hina. Tapi ini orang sampai cium tangan saya, Allah, ini tamparan buat saya, seorang nggak benar. Tapi mau tarik-tarikan tangan, ya udah siapa? Dia husnudzon, dia dapat manfaat. Subhanallah. Ada lagi sebagian pecinta sampai mencium lututnya, pahanya gitu atau kakinya. Bilang, kalau yang begitu rasanya sama seperti mencongkel mata saya. Radhiyallahu anhum wardahum. Ini sifatnya mereka. La yuriduna uluwan. Nggak kepengen posisi yang tinggi atau hatta sebutan yang tinggi, nggak kepengen. Itu semua. Bahkan tuh mereka ini bukan cuma nggak kepengen posisi yang tinggi atau sebutan yang tinggi atau kedudukan yang, hatta ucapan terima kasih dari orang tuh nggak berasa dirinya bikin jasa buat orang lain, sama sekali. Itu disifatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuh tentang orang-orang macam begitu, para ahlul bait. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan kalian makan karena Allah, nggak kepengen balasan dari kalian ataupun ucapan syukur terima kasih juga nggak kepengen. Terus dimisalkan oleh Muhammad Hadar, innama nu'allimukum liwajhillah, innama nurshidukum liwajhillah, nad'ukum ilallah liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita ngajarin kalian, kita dakwah kepada kalian, ngedidik kalian karena Allah, nggak kepengen balasan wala kepengen terima kasih dari kalian. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka beranggapan tuh mereka dakwah, ngajak, mendidik murid-murid, nggak beranggapan dirinya lebih mulia daripada murid. Itulah Habib Umar di dalam banyak hal, banyak keadaan sama kita, sampai bilang siapa yang selamat di antara kita besok hari kiamat, ingat-ingat sama saya, ingat-ingat sama temennya, saling nyelamatin, nyari mana Umar bin Hafidh, begitu, belum ada, lu cari, selamatin dia dari neraka. Semuanya kayak begitu, tuh guru yang kita kenal tuh, semuanya kayak begitu. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in, awsafuhum tu'jizul wasif idza qad wasaf. Karena kam abad minhum lahu sirril khafi inkashaf. Karena orang mau tahu nih, mau belajar. Apa itu tawadhu? Apa itu tawadhu? Oh, tawadhu tarifnya ulama begini, ridha bidun minal majlis, begitu dan semacamnya. Bidun minal majlis mimma yastahiqquh. Tapi mau tahu apa itu tawadhu? Tawadhu Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Hafidh. Ada tawadhu. Mau tahu sifat tawadhu? Tawadhu ada. Tawadhu, definisi tawadhu Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habshi. Definisi tawadhu adalah Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Attas. Definisi tawadhu Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Definisinya tawadhu Al-Habib Ali Al-Masyhur. Masya Allah. Hakada definisinya. Subhanallah. Mau tahu tawadhu itu mereka.
Lihat mereka, nah itu sampai diajarin kita tuh jangan mudah terbuai, jangan mudah hanyut kalau dengar omongan orang, wah kita mudah, wah hebat, oh keren, oh bagus. Jangan. Itu diajarin kalau mau cari guru, bukan dilihat omongannya, enggak. Tapi dilihat satu, man la yanfa'uk lahdhuh, la yanfa'uk lafdhuh. Kalau kamu nggak bisa metik manfaat dengan melihat wajah orang tersebut, jangan harap kata-katanya bisa memberikan manfaat. Lihat wajahnya mereka, ada manfaat yang bisa dipetik. Lihat sikapnya, lihat keadaannya. Itulah Habib masyhur. Kita dulu kata Habib Ahmad kan nggak pernah absen. Kita bertahun-tahun di sana, sampai bingung, sampai nanya sama keluarganya, abah ente nggak pernah sakit? Kita nanya, abah lu nggak pernah sakit tapi? Bukan nggak sakit, ya pernah sakit. Ada demam, ada pilek, ada batuk. Tapi absen nggak pernah absen. Mau sakit, mau sekarat, ngaji. Belajar. Lagi perang, minyak nggak ada, gas nggak ada. Tapi waktu pengajian Habib masyhur ada. Waktu darus Habib masyhur ada. Ada, ngaji ada, minyak nggak ada. Makan siang nggak ada, makan malam nggak ada, listrik nggak ada. Begitu. Pengajian ada. Tetap ngajarin kita sampai mati lampu, gelap-gelapan. Subhanallah. Pakai lilin ngajarinnya. Zaman radhiyallahu anhum warḍahum. Dengan segala keterbatasan yang ada, itu sekali datang tuh bulan Ramadan, ngajar kita siang hari habis zuhur, itu ngajar di Masjid Taqwa. Ngajar halaqah kita angkatan pertama, murid-muridnya Al Habib Umar. Itu kalau sampai zuhur ke sana, sering kali, biasanya, selalunya tuh nyampe ke sana. Ya tadi kan orang kalau Ramadan tuh siang jadi malam, malam jadi siang. Malam kita nggak tidur, giliran siang pada tidur. Al Habib masyhur datang, ya nggak tahu tidurnya kapan. Ini manusia apa malaikat kita nggak tahu. Begitu, kalau manusia butuh tidur, nggak tahu nih tidurnya kapan. Alhasil datang kepada kita, kebanyakan tuh orang-orang masih pada tidur. Itu dia dari bawah tangga, posisi kamar kita di atas. Dari bawah tangga tuh dia bersuara, begitu masuk, Allah. Itu yang di kamar semuanya langsung pada loncat. Masing-masing udah siapin bajunya, siapin pecinya. Begitu. Terus jalan mau keluar kamar, cuma itu tangga ke tempat wudhu, udah pasti papasan sama Habib masyhur. Dan kita dulu tuh kamar, tempat tidur, tempat belajar di situ juga. Tempat makan di situ juga. Jadi kalau kita mau kalau belajar ya di situ udah. Nggak mau bangun tidur, ya selamat. Tempat tidur kita jadi tempat duduknya santri pada duduk di situ. Alhasil Habib masyhur dari bawah dia bersuara, Allah, semuanya loncat, brek. Begitu. Tahu ngapain? Berdiri di samping kanan kiri pintu. Samping kanan kiri pintu masing-masing udah megang bajunya, siap-siap mau turun dengan muka bengep baru bangun tidur. Ketika Habib masyhur masuk pintu, jalan terus tuh masuk ke tempat duduknya beliau ngajar. Ketika masuk pintu cuma ngucap assalamualaikum, nggak tengok kanan, nggak tengok kiri. Tahu yang kanan kiri ini mungkin semuanya. Bengep tidur. Assalamualaikum, semuanya jawab waalaikumsalam. Masuk terus ke dalam, begitu duduk, berbalik duduk, itu orang tuh semuanya udah ngilang dari ruangan. Duduk, lari ke bawah ambil wudhu. Terus apa yang diadakan? Dia duduk di situ, mulai ada satu orang nyetor hafalan zubat, nyetor satu, udah selesai, datang lagi murid berikutnya, nyetor hafalan 2, 3, 4, kayak begitu, sampai semuanya didengerin satu persatu. Sabar sama kita. Ini mufti terim kayak begitu. Ya Allah, emang kita kurang ajar lah deh. Kita yang kurang ajar. Udah selesai, sekali pernah datang, udah keringetan, ngos-ngosan, udah gitu, nyampe ke atas, murid-murid masih pada tidur, tahu-tahu udah pada ngilang aja deh. Nungguin satu persatu sampai selesai. Akhirnya ngomong, Masya Allah, walafuannya datang agak telat, agak terlambat katanya Habib masyhur. Telat kenapa? Jadi habis sholat zuhur di Masjid Jami', begitu biasanya ada mobil. Ini nggak ada mobil ya jalan biasanya ada suka mobil tuh suka berhenti atau motor, naikin beliau numpang deh,
ngikut sampai ke Masjid Taqwa. Ini kagak, jalan kaki siang hari bulan Ramadan dari Masjid Jami sampai ke Masjid Taqwa. Sampai datang tuh keringetan, dapetin murid-murid yang pada hilang semuanya. Kayak begitu. Tapi nggak ada komplainnya, nggak ada marahnya, nggak ada ngamuknya. Masya Allah. Tetap sabar sama kita. Subhanallah. Wahakadha. Wah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan manfaat kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Nah itu kalau sebagaimana diucapkan oleh Imam Abdullah bin Ali al-Haddad tentang sosok orang-orang yang semacam ini, ulaika warathun nabiyyi warahtuhu wa auladuhu biraghmi lil muta'ami. Mereka adalah para pewarisnya nabi-nabi, pewarisnya Nabi Muhammad, dan mereka adalah keluarganya Nabi Muhammad. Mereka adalah keturunan dan zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Ente mau ngakuin, nggak ngakuin. Mau belagak buta, nggak belagak, khalas. Begitu. Terus kenapa ada yang ingkar? Yang ingkar karena ngelihat wajah-wajah kayak kita kayak begini. Kalau mereka jawabannya tuh nggak usah bikin tulisan, makalah. Jawabannya adalah karena mereka nggak ketemu wajah seperti wajahnya Al-Habib Masyhur bin Hafidh. Nggak duduk, nggak ngelihat wajah seperti wajah Al-Habib Anis bin Alwi. Nggak duduk, nggak ngelihat wajah seperti Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu hatta orang kafir kalau ngelihat wajah mereka percaya ada minal auliya. Ini orang besar, ini orang agung, ini orang benar, ini ahlil haq. Itu Al-Habib Umar cerita. Dulu tuh Indonesia kan dijajah sama Belanda. Itu di daerah Jawa Timur di Surabaya sana ada dua kelompok kaum muslimin yang saling berselisih kurang akur antara mereka satu sama lain. Kemudian kebetulan ada satu gubernur Belanda yang ditugaskan di situ, orang baru. Ketika di sana dia udah tahu dari intelijen dia umat Islam ada dua kelompok, satu sama lain saling berselisih. Kemudian satu kali dia lagi di jalanan Surabaya, ngelihat di beca tuh ada sosok Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar. Ketika ngelihat wajah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mihdhar, dia panggil ajudannya, sini. Yang kita rapat semalam itu kan disebut ada dua kelompok muslimin saling berselisih. Ya, saya tahu mana kelompok yang benar. Loh, nanti muslim juga kagak. Kok bisa tahu mana kelompok yang benar? Saya tahu kelompok yang benar yang mana. Yang mana? Kelompok yang tuan itu orang itu tuh ditunjuk Habib Muhammad Mahdhar. Yang orang itu ada di dalamnya itu kelompok yang benar. Kenapa? Wajah kayak begini bukan wajah orang nggak benar. Dari wajahnya ketahuan. Bukan wajah pengganggu, bukan wajah pendusta. Seperti ucapannya siapa namanya sahabi Abdullah bin Salam. Lamma ra'aitu alimtu annahu laysa biwajhin kadzdzab. Begitu saya lihat wajahnya saya tahu ini bukan wajah pendusta. Bukan wajah pendusta. Habib Umar cerita di waktu masuk ke Britania, ke Inggris, itu pas keadaan tuh lagi panas di sana, mereka paranoid dengan orang-orang yang datang dari Timur Tengah, apalagi dari Yaman. Ada tamu muka-muka Arab begitu, apalagi paspor dari Timur Tengah, udah masuk ruang interogasi, diinterogasi 2 jam, 3 jam, 4 jam dengan intelijen di sana. Mereka udah bilang, ya Habib, kita nggak tahu, kita nggak bisa mengkondisikan sebab ini perkara urusan negara, keamanan negara, kita nggak punya akses ke situ. Lagi akhir jalanin deh, nggak apa-apa. Sampai begitu turun dari pesawat, tahu-tahu masuk ke bagian imigrasi. Dilihat paspornya, lihat namanya, lihat mukanya Habib Umar. Ini orang nih di sekelilingnya nih panitia yang ikut ngedampingin orang-orang sana. Begitu udah berpikir, wah ini bangsa 3 jam 4 jam urusannya. Begitu lihat langsung berapa detik, nggak nyampe semenit, klik dikasih approve, diterima. Silakan lewat. Sampai tuh orang nanya, udah beneran lewat? Udah, nggak ada interogasi, nggak ada apa? Enggak. Udah disuruh lewat masih penasaran lagi. Beneran nggak ada. Begitu biasanya interogasi dibilang, lah orang yang kayak begini, yang wajahnya kayak begini, nggak ada orang yang wajahnya kayak begini, kami yakin nggak ada keburukan yang datang dari dia. Nggak bakal ngejahatin orang. Wajah kayak begini nggak ngejahatin orang. Kagak ngejahatin orang. Wajhukal maimun hujjatuna yauma ta'atin nas bil hujaji. Masya Allah.
Itu wajahnya mereka begitu. Nah masalahnya orang-orang yang mau ingkar ketemu wajah-wajah yang kayak begini, yang kayak kita. Wajah-wajah yang gak amanat, wajah-wajah yang beringas, wajah-wajah yang sangar, wajah-wajah yang gak mencerminkan ilmu, wajah-wajah yang gak terpelajar, wajah-wajah yang gak ada akhlak. Mau bagaimana? Wah kata. Itu Wali Songo datang ke sini dengan wajah yang santun, dengan wajah yang indah, orang pada tertarik masuk Islam. Untung masyarakat Indonesia ini ketemunya nih sama salaf kita yang terdahulu seperti Wali Songo, wal aulia was salihin. Masya Allah yang masuk ratusan tahun yang lalu. Sehingga mereka tertarik ke dalam agama Islam. Ketemu wajah-wajah yang demikian, yang indah, yang luhur. Kalau ketemunya sama wajah-wajah macam kita begini, nggak ada yang masuk Islam di Indonesia ini. Nggak ada yang tertarik sama Islam. Itu Al-Habib Ali Al-Jufri. Wah kamu cerita. Ada beberapa orang bilang perkembangan dakwah kita begini. Masya Allah luar biasa, dakwah maju, berkembang, orang tertarik. Terus dia bilang, Al-Habib Ali bukan itu yang jadi masalah. Ya, berapa orang yang masuk Islam di tangan kita. Berapa orang yang taubat di tangan kita. Bukan itu yang kita hitung. Tapi yang mengkhawatirkan kita berapa orang yang jadi murtad gara-gara kita. Berapa orang yang jadi kabur dari Islam gara-gara orang macam kita. Gara-gara ngelihat wajah ya kayak begini. Gara-gara melihat sikap kayak kita, orang pada mental dari agama Islam. Begitu sampai beliau nangis tuh berhari-hari kepikiran namanya omongan. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Makanya tuh tadi dalam qasidah begitu gom yanfa'unan nas la yadhurun. Ngasih manfaat buat manusia, enggak ngeganggu orang. Sama sekali. Terakhir tuh Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu cerita dulu di Indonesia. Ada satu orang keturunan dari Yaman, satu habaib. Dia tinggal di sini 20-30 tahun, berniaga, berbisnis, sampai dia memutuskan, saya mau pulang ke Hadramaut, mau balik ke Hadramaut, sudah, nggak mau pulang lagi ke Indonesia, saya mau mati di sana. Dia pindah, sebelum pindahan, dia pamitan kepada warga lingkungan teman-temannya, bikin selamatan lah atau begitu. Itu orang yang paling, semuanya pada bersedih. Tapi yang unik, yang paling bersedih, yang nangis sampai ngegerung, siapa? Tetangganya dari suku Tionghoa, orang Cina, non-Muslim, bukan beragama Islam. Dia nangis. Sampai ditanya, ente siapa? Saya tetangganya Habib. Dari suku mana? Cina? Iya, dari itu Cina. Terus, orang Islam? Bukan Islam. Loh, kok kamu menangisi kepergian Habib ini? Dia bilang, tahu gak, saya 20 tahun, 30 tahun bertetanggaan sama dia. Nggak pernah ngeganggu kami nggak pernah merasakan gangguan dari dia. Hatta kalau jalan nih ke teras, dia ke teras gitu, nggak pernah nengok ngintip ke terasnya kita, apalagi ngintip isi rumah kita. Nggak pernah ngintip anak perempuan kita, orang rumah kita, nggak pernah ngintip. Sampai saya tuh kalau pergi keluar kota, saya titipin rumah saya, keluarga saya, anak istri saya percayakan, saya titip kepada dia untuk dia rawat, untuk dia perhatikan. Nggak pernah ngezalimin kita. Subhanallah. Nah ini kita kekurangan wajah-wajah yang kayak begini. Adapun tukang pidato, tukang orasi, al-ilmu bil amal yazgu bil ahwali wa laysa bil aqwali kathratil jidali. Orang tuh ilmu tuh bukan dengan banyak debat, bukan dengan banyak orasi, akan tetapi dengan amalan yang soleh, dengan sikap yang luhur, dengan sikap yang santun. Ya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah insya Allah kepada kita sekalian. Kalau buat urusan pidato, Al-Habib masyhur, pidato pidatonya isinya ilmu, isinya nasihat. Tetapi yang pidato lebih menarik dari beliau ada dan banyak. Hatta Habib Umar, Masya Allah pidatonya jauh lebih menarik dan dinanti-nantikan. Habib Ali Jufri pidatonya jauh lebih menarik. Habib masyhur kalau pidato, kalau ngomongnya biasa aja, nggak pakai nggak pakai sajak atau sajak. Nah, sajak tuh sajak bahasa Arab, nggak pakai sajak ngomongnya. Ya, ngomongnya seadanya, nggak pakai sajak. Begitu ngomongnya dengan bahasa Amiyah. Tahu bahasa Amiyah apa? Bahasa kampung. Ngomong bahasa kampung. Seadanya. Tapi santun, luhur, berakhlak. Dan ucapan dia masuk sampai ke dalam hati. Subhanallah. Bukan tukang pidato. Habib Umar bilang, dulu di mana namanya ke Afrika, di Afrika, berapa banyak para pendakwah
tukang pidato, tukang ceramah masuk. Ya, yang masuk Islam nggak banyak. Tapi Al-Habib Ahmad Masyhur bukan tukang pidato, bukan tukang orasi, da'i ilallah, tapi bukan tukang pidato, bukan orang yang yang luar biasa di dalam pidatonya, enggak. Tetapi dia masuk ke situ, yang masuk Islam di tangan dia itu lebih dari 200.000 orang di masa hidupnya. Orang masuk Islam di tangan dia atau di tangan orang yang masuk Islam di tangan dia lebih dari 200.000 orang. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan wajah-wajah yang semacam ini. Ya, di antara keluarga kita, di antara anak-anak kita. Imam Abdullah Haddad bilang, fawa asafi in muttu min qabli an ara wujuhan alaiha nur ilmin wa khasyati. Sungguh rugi, sungguh nyesal aku kalau aku meninggal dunia sedangkan aku masih belum melihat di antara murid-murid, anak, keturunanku wajah-wajah yang semacam begini. Wajah yang mencerminkan cahaya ilmu, cahaya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta dari anak-anak kita, dari santri kita, begitu, dari orang-orang pengajian kita, nggak muluk-muluk. Kita nggak minta ente sholat tiap malam 1000 rakaat, nggak minta ente apalin Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, begitu, Musnad Imam Ahmad, nggak begitu. Kita cuma minta, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Pengen sholatnya benar. Pengen punya orang-orang yang tahu menangis dalam sujud. Pandai menangis dalam sujud. Pandai menangis dalam tahajud. Tahu bagaimana bermunajat, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan linangan air mata. Kita pengen punya orang-orang yang kayak begitu. Ini apabila di umat ini banyak orang-orang kayak begitu, Masya Allah, kebaikan akan datang kepada umat ini. Umat ini, Islam, nggak menjadi maju, nggak menjadi agung dengan orang-orang yang jerit, saya. Enggak. Begitu. Tapi mereka menjadi agung, menjadi mulia dengan orang-orang yang menjerit, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ahli tawadhu yang semacam ini. Ya hayyu la ilaha illa anta wa fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Masya Allah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah Ta'ala tempuhkan kita jalannya mereka. Kita tutup majelis kita dengan sedikit tahlil. Kita hadiahkan untuk para guru-guru kita. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah.